Oke, jadi teks ceramah ya, ini adalah teksnya ya. Pendengarnya untuk bertaat kepada kepercayaan masing-masing. Sedangkan teks ceramah merupakan suatu penyampaian informasi maupun arahan kepada pendengarnya. Oke, baik, terima kasih kepada kami Firman. Oke, jadi di sini kita telah mengetahui apakah yang menjadi perbedaan ceramah, pidato dan khotbah. Jadi teks ceramah tadi adalah menjelaskan bahwa sebuah atau berisi informasi yang disampaikan di depan umum, baik itu pengetahuan
ceramah adalah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Pendahuluan, 2. Isi ceramah, 3. penutup. 1. Pendahuluan. Pendahuluan itu bagian yang terdiri dari salam pembuka, ucapan penghormatan, dan salam syukur. Ucapan syukur. Kedua, isi ceramah. Isi ceramah adalah terbagi menjadi 2, yaitu inti dan gagasan. Inti yaitu bagian isi ceramah yang terdiri atas pemaparan dari penceramah, pandangan umum hingga cara pengilustrasian materi yang disampaikan. Sedangkan gagasan yaitu bagian yang terdiri dari ide besar penceramah yang berbahasa besar dan gagasan dan satu gagasan kepada pendengar. 3. Penutup. Penutup yaitu bagian yang berisi simpulan, ucapan perminta maaf, dan salam penutup. Oke, baik, terima kasih. Nah, pembuka ya. Dan yang kedua ada isi, ya kan? Ya. Terus yang ketiga adalah ada penutup. Nah, tentu saja adik kami telah mengetahui di manakah letak yang disebut dengan pendahuluannya, ya. Di sana pendahuluannya itu di sana adalah ada ucapan salam, ya kan? Sapaan, ucapan syukur, ya kan? Dan juga ada dibahas di sana topik permasalahan yang harus disampaikan pada saat ceramah. Oke. Berikutnya isi, ya. Isi itu adalah membahas tentang rangkaian permasalahan, ya. Inti yang harus disampaikan pada saat berceramah. Sedangkan penutupnya adalah menyampaikan, contohnya mengulang kembali atau memberikan penegasan dari inti tersebut dan juga menyampaikan salam penutup. Itu adalah semua struktur daripada teks ceramah. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang kaidah kebahasaan, ya. Oke. Jadi kaidah kebahasaan ini minggu yang lalu telah kita bahas, ya, mungkin beberapa jenis yang disebut dengan kaidah kebahasaan. Kalau ada yang masih ingat, siapa yang masih ingat tentang kaidah kebahasaan? Oke, silakan berdiri. Kaidah-kaidah kebahasan teks ceramah ada 5. 1. Menggunakan kata kerja orang pertama atau kata kerja orang kedua atau camat. Kedua, menggunakan kata kerja teknis atau kata kerama. Ketiga, menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan sebab atau akibat. Nomor keempat, menggunakan kata kerja mental. Nomor 5, menggunakan kata kerja persuasif. Oke, bagus, silakan dulu, ya. Nah, jadi ada 5 ya tentang kaidah kebahasaan teks ceramah. Yang pertama tadi adalah menggunakan Kata kerja kata ganti orang pertama atau tunggal, ya kan? Ya. Contohnya menggunakan kata saya, aku, ya kan? Ya. Atau menggunakan kata ganti orang kedua. Ya, tentunya kalau dia atau penceramah itu menggunakan kelompok, berarti bisa menggunakan kata kami, ya kan? Kita, ya kan? Oke. Ya. Berikutnya ada juga beberapa sapaan. Ya, contohnya bapak-bapak dan ibu-ibu, ya kan? Atau para hadirin yang saya hormati. Ya. Kedua adalah menggunakan kata teknis atau kata kerama. menggunakan kata teknis, ya. Jadi di situ menggunakan kata teknis. Kata teknis itu adalah atau peristilahan, ya. Mungkin di dalamnya ada kata-kata teknis, peristilahan yang baru-baru kita kenal, ya kan? Ya, contohnya apa? Contohnya di situ tentang apa? Contohnya tentang teknis? Kata kerama, kesantunan Tata bahasa. krama, kesantunan berbahasa, ya kan? Ya. Itu dia seperti itu. Berikutnya ada penggunaan kata Sebab atau akibat. sebab atau Akibat. menggunakan kata sebab akibat, ya. Contohnya di sana menggunakan kata apa? Contohnya? Hah? Sebab Sebab apa lagi? demikian Apa lagi? akibat. Akibat, ya, dan lain sebagainya. Berikutnya menggunakan kata Kerja mental. kata kerja mental, ya. Kata kerja mental itu atau kata kerja perbandingan, ya kan? Berarti membandingkan sesuatu, ya. Contohnya di sana apa? Memprihatinkan. Memprihatinkan, apa lagi? Berharap. Berharap, apa lagi? Memperkirakan. Memperkirakan. Oke.
pembuka sapaan ucapan syukur. Baik yang saya dapat dari Oke, bagus ya. Baik, silakan ke belakang. Ya. Di mana di sini terlihat kaidah kebahasaannya? Ada yang bisa? Coba Sirita bisa? Oke, silakan di depan. Mulai dari sini di mana terlihat di situ ada kaidah kebahasaan teks ceramah yang menggunakan kata ganti pertama yaitu saya. Oke. Terus kata sapaan. Kata ganti kedua itu dia menggunakan bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia. Oke, baik. Oke, baik. Silakan ke belakang ya. Nah, jadi anak-anak kami semua telah mengetahui di pada contoh di atas adalah sudah kita tentukan struktur dan kaidah kebahasaan sesuai dengan pengertiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillah, pada tanggal 1 nasional, marilah kita syukuri nikmat Tuhan Yang Maha Esa dengan tekad untuk bersama bekerja keras mewujudkan dunia pendidikan yang lebih berkemajuan melalui keteladanan guru kita. Akhirnya, sekali lagi, mari kita keluarkan semangat menjadi guru sebagai teladan bagi anak-anak kita. Selamat Hari Guru Nasional. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membimbing langkah-langkah kita mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas melalui guru-guru yang hebat dan mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik kepada anak-anak kami. Di sini tadi kan sudah kita amati bersama tentang video ya, video ceramah ya, video ceramah tentang peringatan Hari Guru Nasional. Nah, jadi sekarang tugas anak-anak kami adalah menganalisis isi struktur dan kaidah kebahasaan sesuai dengan video yang telah anak-anak kami amati. Ya, oke. Jadi sekarang saya akan bagikan LKPD-nya sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagikan minggu yang lalu. Oke, jadi di sini nanti coba lihat di belakangnya, di situ ada lembar kerja peserta didik, ya. Dituliskan nama kelompoknya, nama kelompok berapa, apakah kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, silakan mulai dari sekarang diisi, dianalisis apakah yang menjadi struktur dan kaidah kebahasaan teks ceramah yang isi.
Dan sini penuturnya kami kasih, apakah kita sudah cukup memuliakan guru-guru kita yang telah berjuang untuk mendidik dan membentuk karakter kita sehingga kita menjadi pribadi yang sangat tangguh dan berhasil saat ini. Dan di sini kami sudah mendapatkan kaidah kebahasaan dalam video tersebut, yaitu satu, kata ganti orang pertama atau tunggal ya, atau kata ganti orang kedua. Di sini kami dapatkan, marilah kita syukuri hikmat Tuhan yang Maha Esa. Dan kedua, menggunakan kata-kata teknis. Jadi di sini kami mendapatkan kata-kata teknis, yaitu mereka memiliki tanggung jawab membentuk karakter peserta didik melalui harmonisasi oleh hati, oleh rasa, dan berperan sebagai the significance of others. Dan ketiga, kata-kata argumentasi atau sebab akibat. Momentum Hari Guru Nasional hendaknya kita jadikan sebagai refleksi apakah guru-guru kita sudah cukup profesional. Dan keempat, kata kerja mental. Menjadikan guru lebih kompeten, profesional, terlindungi, dan bermartabat. Dan kelima, menggunakan kata-kata persuasif. Dan di sini kami mendapatkan kata-kata persuasif, yaitu selamat Hari Guru Nasional. Semoga Tuhan yang Maha Esa membimbing langkah-langkah kita mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas melalui guru-guru yang hebat dan mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sekian dan tampilan kelompoknya bagus sekali ya. Kedua, kita tampilkan kelompok yang di sebelah saya. Di sebelah kiri saya itu kelompok dua. Oke, silakan maju ke depan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami oleh Komisi 2. Isi dari video ceramah tersebut memperingati Hari Guru Nasional. 2. Struktur ceramah yang terdapat dalam video tersebut. 1. Pendahuluan. Dalam pendahuluan yang kami dengar dalam teks ceramah tersebut, salam pembuka, ucapan salam sejahtera bagi kita semua, dan mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Isi ceramah. Jadi isi ceramah yang kami dengarkan pada teks ceramah tersebut adalah membangun pendidikan karakter melalui keteladanan guru, menguatkan tingkat karakter guru sebagai sosok utama dalam satuan pendidikan, dan memiliki tanggung jawab terhadap olah hati, olah rasa, olah pikir. Penutup. Yang menjadi penutup dalam teks ceramah guru sebagai teladan bagi anak-anak kita. Selamat Hari Guru Nasional. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa membimbing langkah-langkah kita. Terima kasih. 3. Gaya kebahasaan dalam teks tersebut adalah kata ganti orang pertama. Marilah kita syukuri hikmat Tuhan yang Maha Esa. 2. Kata teknis. Mereka memiliki tanggung jawab yang berbentuk karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, agensi penguatan karakter. 3. Menggunakan kata-kata menunjukkan hubungan sebab akibat. Menuntun Hari Guru Nasional hendaknya kita jadikan sebagai refleksi apakah guru-guru kita sudah cukup profesional dan menjadi teladan bagi peserta didik. 4. Menggunakan kebijakan yang sedang dan akan terus dilaksanakan dengan jadi guru kompeten. Persuasif. Ajarkan. Marilah kita membangun pendidikan karakter melalui keteladanan guru. Sekian dari aku. Oke, baik, tepuk tangan buat nomor 2. Tampilannya sangat bagus ya. Berdasarkan hasil presentasi dan pembahasan teks. Nah, jadi di sini anak-anak kami bergantung pada strukturnya. Apa struktur tadi? Ya, ada 3 ya kan? Ada pendahuluannya, ada isinya, dan ada penutup. Jadi apa yang termasuk di dalam pendahuluannya, apa yang termasuk di dalam isinya, dan apa yang termasuk di dalam penutupnya ya. Berikutnya ke kaidah kebahasaannya ya. Kaidah kebahasaan
Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Dalam nama Bapa Yesus Kristus Roh Kudus. Terima kasih Tuhan kembali menyerahkan seluruh hati jiwa dan dalam tangan